Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Sakila dari kelompok 1 dan ini teman-teman saya. Nama saya Rizky Maulana. Perkenalkan, nama saya Naila Nurajari. Dan saya Leng Ratna. Kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang refleksi. Refleksi adalah suatu transformasi yang menghasilkan bayangan objek yang merupakan cerminan dari objek asli terhadap suatu garis, bidang, atau titik. Ketika suatu objek direfleksikan, setiap titik pada objek asli dipantulkan melalui suatu garis, bidang, atau titik yang disebut sebagai sumbu refleksi. Sumbu refleksi ini berguna sebagai cermin imajiner dari setiap titik-titik objek. Cara mengetahui itu adalah refleksi, kita perlu mengetahui sifat bayangan benda yang dipantulkan. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Sebelum mengerjakan contoh soal, kita perlu mengetahui formula refleksinya. Di sini titik asal yang dimaksud adalah titik X dan titik Y yang dicerminkan terhadap satu, sumbu X yang berubah menjadi X min Y, yang kedua, sumbu Y berubah menjadi min X dan min Y, yang ketiga, titik asal 0 yang berubah menjadi min X dan min Y, yang keempat, garis Y sama dengan X yang berubah menjadi Y dan X. Garis Y sama dengan min X dirubah menjadi min Y dan min X. Yang keenam, garis X sama dengan H di 2H dikurangi X dan Y. Kemudian garis Y sama dengan H yaitu X 2H dan Y dikurangi Y. Lanjut ke contoh soal. Tentukan bayangan dari titik E, 9, dan 6 jika dicerminkan terhadap A sumbu X, sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan 5, garis Y sama dengan negatif 3. Oke, baik, kita operasikan yaitu sumbu terhadap X. Di sini 9 dan 6. X-nya 9 dan Y-nya 6. Yang berubah tanda yaitu Y-nya. Asalnya di sini positif 6 menjadi negatif 6. Yang kedua yaitu sumbu terhadap X. Yang berubah tandanya yaitu X-nya. Yang tadinya positif 9 menjadi negatif 9. Yang selanjutnya yaitu translasi terhadap titik asal. Yang tadinya positif 9 dan positif 6 ditranslasikan terhadap titik asal menjadi negatif 9 dan negatif 6. Selanjutnya yaitu terhadap garis Y sama dengan X. Keduanya berubah posisi. Yang tadinya 9 dan 6 menjadi 6,9. Selanjutnya yaitu terhadap garis Y sama dengan negatif X. Keduanya berubah posisi dan keduanya berubah tanda. Yang tadinya 9 dan 6 ditranslasikan. Selanjutnya yaitu titik min Y sama dengan negatif X. Keduanya berubah posisi dan berubah tanda. Yang tadinya 9 dan 6 dicerminkan menjadi negatif 6 dan negatif 9. Selanjutnya yaitu 9,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Caranya kita bisa lihat dari sini, yaitu sama dengan 2H. 2 dikali H dikurangi X. Di sini kita rumus yang tadi kita pindahkan ke sini, yaitu 2 dikali H. Kita cari tahu dulu hanya berapa. Kita sudah cari tahu hanya itu 5. Nah, kita operasikan 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Satunya dipindahkan ke sini. Nah, yaitu Y-nya tidak berubah. Di sini hanya mengoperasikan nilai X-nya saja menjadi 1,6. Selanjutnya kita akan mencari tahu 9,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Perbedaannya di sini kita cari tahu nilai Y-nya. Nilai X-nya tetap di sini, tetap ditulis 9. Caranya yaitu kita bisa lihat dari sini, yaitu 2 dikali H dikurangi Y.
2 dikali H. Kita hanya mencari tahu yaitu negatif 3. Kita operasikan 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Punya hutang 6, hutang lagi 6 sama dengan negatif 12. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. A few moments later. Berdirinya saya di depan layar ini, saya akan menjelaskan tentang dilatasi. Apa sih itu dilatasi? Dilatasi adalah proses pengubahan ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Jadi, dengan dilatasi, suatu bangun bisa mengalami pembesaran dan pengecilan ukuran. Untuk melakukan dilatasi, perlu ada suatu faktor skala, yaitu ukuran dari suatu pengecilan dan pembesaran dari bangun aslinya, dan juga pusat dilatasi. Kali ini kita akan bahas pusat dilatasi titik koordinat 0,0. Cara melakukan dilatasi terhadap suatu titik x, y dengan faktor skala k dengan pusat dilatasi 0,0, kita tinggal mengalihkan faktor skalanya dengan absis koordinat titik yang akan didilatasi menjadi kx, ky. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Misalnya, ada persegi panjang A, B, C, D akan didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Sekarang kita cari hasil dilatasinya dengan mengalihkan setiap titik sudut dengan faktor skalanya. Titik A 0,0 kita kalikan dengan 2, hasilnya tetap 0,0. Sehingga titik A aksennya pun tidak berubah. Titik B 0,2 kita kali 2, hasilnya adalah titik 0,4. B aksennya 0,4. Titik C 4,2 dikalikan dengan skala 2 sehingga C aksennya menjadi 8,4. Yang terakhir titik D 4,0 dikali dengan faktor skala 2 sehingga dilatasi D aksen menjadi 8,0. Selanjutnya, kita hubungkan keempat titik ini dan jadilah persegi panjang hasil dilatasinya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk contoh soal akan dilanjutkan oleh anggota yang lainnya. Terima kasih. Menyampaikan contoh soal tentang dilatasi. Berikut contoh soalnya. Tentukan koordinat bayangan dari segitiga TOR dengan T4,-2, O-nya negatif 1,1 dan R negatif 2,-3 jika ditransformasikan oleh dilatasi dengan faktor skala 2 di pusat titik 0,00 serta lengkapilah dengan gambar bangun segitiga tersebut beserta bayangannya pada bidang kartesius. Menyelesaikan contoh soal yang sudah saya sampaikan tadi. P4,2 dilatasi ke titik pusat 0,2. Caranya 4 dikali 2 hasilnya 8. Negatif 2 dikali 2 hasilnya negatif 4. O negatif 1,1. Negatif 1 dikali 2 negatif 2. 1 dikali 2 negatif 2. Yang R negatif 2 dikali 2 hasilnya negatif 4. Negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Karena di contoh soalnya kita disuruh menggambarkan bidang kartesius, maka kita gambarkan bidang kartesius. Caranya yang ini tulis kembali. Kita cari yang P 4,-2. Nah, 4-nya X, negatif 2-nya Y. Jadi sini tulis P. Terus yang O negatif 1,1. Nah, di sini yang X R negatif 2, negatif 3. Negatif 2-nya X berarti di sini, negatif 3-nya di sini, yang Y tulis R. Nah, kita gambarkan, sambungkan titik O ke R, terus O ke R,
Sudah. Sekarang kita tentukan titik bayangannya. Yang P aksen 8, negatif 4. 8-nya X di sini, ini negatif 4 di sini. Tulis T aksen. Yang O aksen negatif 2,2. Negatif 2 di sini. R aksennya negatif 4, negatif 6. Ini. Terus hubungkan dari O aksen ke R aksen. Terus R aksen ke T aksen. Terus O aksen ke T aksen.